Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 3. Perhatikan dengan seksama gambar di atas. Tahukah kamu siapakah tokoh yang terdapat dalam gambar tersebut? Iya, tokoh tersebut adalah seorang patih kerajaan Majapahit bernama Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita sangat besar, yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada saat itu menjadi satu, yaitu Nusantara. Nah, diskusikan bersama teman-temanmu beberapa pertanyaan berikut. 1. Apakah cita-cita Patih Gajah Mada terlalu tinggi saat itu? Patih Gajah Mada memiliki cita-cita ingin mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada saat itu menjadi satu, yaitu Nusantara. 2. Tahukah kamu usaha apa saja yang dilakukannya untuk mencapai cita-cita tersebut? Usaha Patih Gajah Mada untuk mewujudkan cita-citanya adalah dengan melakukan Sumpah Palapa. Isi dari Sumpah Palapa tersebut adalah ia menyatakan tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. 3. Tahukah kamu bagaimana cara Patih Gajah Mada mewujudkan cita-citanya? Patih Gajah Mada mewujudkan cita-citanya dengan cara benar-benar melaksanakan Sumpah Palapa yang ia ucapkan ketika diangkat menjadi Mahapatih Majapahit dan bekerja keras untuk menaklukkan seluruh daerah Nusantara. Nah, setelah melakukan diskusi dengan temanmu, bacalah bacaan tentang Gajah Mada berikut. Cita-cita besar Patih Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada yang memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik, memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jaya Negara, yakni pada tahun 1309 sampai 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini, sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang atau Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasi atau Singapura. Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat itu wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat ini. Saat itu wilayah Nusantara meliputi seluruh Semenanjung Melayu, yakni Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin atau Australia. Berdasarkan bacaan di depan, lengkapilah peta pikiran berikut ini. Asal-usul dari Patih Gajah Mada adalah lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Perjalanan karirnya adalah sebagai anggota prajurit Bayangkara, kemudian kepala prajurit Bayangkara,
dan patih kerajaan Majapahit. Sedangkan cita-citanya adalah mempersatukan wilayah Nusantara. Sikap dan nilai yang bisa kita ambil dari Patih Gajah Mada adalah berani, pantang menyerah, tangkas tangguh, dan percaya diri. Nah, kamu telah tahu ciri-ciri puisi, juga bagian-bagian puisi. Bacalah puisi di bawah ini dengan seksama. Mahapatih Gajah Mada, karya D. Karitas. Wahai Mahapatih Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu. Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapatih Gajah Mada, tak akan hilang dari benak kami para pemuda bangsa. Kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapatih Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Bersama dengan teman sebangkumu, lakukanlah kegiatan berikut. 1. Ceritakanlah pendapatmu tentang puisi tersebut. Baca kembali bacaan tentang Gajah Mada untuk membantumu memahami puisi tersebut. 2. Salinlah puisi tersebut di buku tulismu dengan menggunakan pensil. 3. Perhatikan baris kata-kata pada bait pertama, lalu gantilah beberapa kata di setiap barisnya dengan menggunakan kata-katamu sendiri. 4. Kamu dapat menggunakan kata-kata yang ada dalam bacaan atau kata-katamu sendiri yang mempunyai makna hampir sama dengan kata yang kamu ganti. 5. Lakukan juga untuk baris-baris berikutnya pada bait pertama. 6. Bacalah kembali bait pertamamu. Perbaiki jika kamu menemukan kata-kata yang lebih baik dengan rima dan makna yang sesuai. 7. Lakukan hal yang sama terhadap bait-bait berikutnya. 8. Setelah selesai, baca kembali keseluruhan puisimu. 9. Bacakan puisimu di depan kelas. Saya suka sekali dengan kisah Patih Gajah Mada. Usaha beliau dalam meraih cita-citanya sangat membanggakan. Betapa bahagianya apabila beliau dapat melihat Nusantara telah bersatu di bawah NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kata Beni. Wah, saya sudah bisa membuat puisi. Ternyata tidak sulit ya, jawab Rani. Jadi keberagaman di Indonesia disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Usaha Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara telah terwujud. Meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan. Usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Nah, amatilah kehidupan masyarakat yang ada di sekitarmu. Apakah mereka berasal dari daerah yang sama? Apakah nenek moyang mereka berasal dari daerah yang sama? Bagaimana dengan suku asal mereka? Bagaimana juga dengan bahasa daerah mereka? Nah, lakukan kegiatan berikut ini bersama kelompokmu. 1. Bentuklah kelompokmu yang terdiri atas 3 orang. 2. Carilah informasi dari 2 orang teman di sekolahmu tentang suku asal atau daerah asal mereka. 3. Carilah gambar dan keterangan sebanyak-banyaknya mengenai suku asal temanmu tersebut. Keterangan mengenai hal-hal berikut. A. Pulau asal dan daerahnya. B. Bahasa daerah. C. Pakaian adat. D. Rumah adat. E. Kebiasaan adat. 4. Dengan menggunakan sebuah karton ukuran A3, tuliskan semua informasi yang kamu dapatkan dengan rapi dan menarik. 5. Lakukan wawancara dengan kedua temanmu tersebut untuk mengetahui hal-hal berikut. A. Cara mereka bekerja sama. B. Cara mereka menghadapi perbedaan. Dan C. Manfaat yang diperoleh dari bekerja sama dengan orang yang berasal dari suku atau daerah yang berbeda. 6. Gunakan contoh bagian berikut untuk membantu menyusun keterangan yang telah kamu dapatkan. Presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas. Nah, ini hanya sekedar alternatif jawaban ya. Misalkan saja namanya yang pertama adalah Dinda, daerah asal Jakarta, bahasa daerah Betawi.
Pakaian adat adalah pakaian adat abang dan none. Rumah adatnya rumah kebaya. Kebiasaan adat mengajarkan seni bela diri silat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Nyambat yakni kebiasaan turun-temurun mengajak orang lain gotong royong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, berikut adalah gambarnya. Kemudian nama siswa yang kedua misalkan Sari. Daerah asalnya adalah Bangka. Bahasa daerahnya Melayu Bangka. Pakaian adatnya Aisan Gede. Rumah adatnya adalah rumah rakit dan rumah limas. Kebiasaan adatnya nganggung 1000 dulang. Tradisi ini adalah warisan budaya yang telah turun-temurun untuk mengingat kebiasaan nenek moyang makan dulang bersama. Makan berdulang merupakan tradisi adat istiadat makan bersama tanpa memandang status sosial dari masyarakat yang mengikuti tradisi dari Pulau Belitung. Nah, berikut adalah gambarnya ya. Kesimpulannya, Dinda berasal dari Jakarta dan Sari berasal dari Bangka. Mereka memiliki banyak perbedaan mulai dari bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, dan kebiasaan adat daerah asal mereka. Akan tetapi mereka tetap berteman dengan baik. Usaha keras Pati Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara sangat beralasan. Nusantara memiliki sumber daya alam yang beragam dan kaya. Sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kamu telah mempelajari berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Perhatikan daerah di sekitar tempat tinggalmu. Amatilah beberapa sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Catatlah sumber daya alam tersebut di dalam tabel, lalu lengkapilah dengan keterangan manfaat sumber daya alam tersebut bagi lingkungan sekitarmu. Lihatlah contoh berikut. Misalkan sumber daya alamnya adalah air, terdapat di sungai, manfaatnya untuk mengairi sawah. Kemudian yang kedua, misalkan sayur mayur, terdapat di sawah, manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Satu lagi contohnya misalkan buah-buahan, terdapat di kebun, manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan pangan juga. Nah, kalian bisa menambahkan sendiri ke dalam tabel contoh sumber daya alam yang lain yang terdapat di sekitar kalian ya. Berdasarkan tabel di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut. 1. Sumber daya alam mana saja yang paling banyak tersedia di daerah tempat tinggalmu? Nah, misalkan sumber daya alam yang paling banyak tersedia di daerah tempat tinggalku adalah sayur mayur, umbi-umbian, tanaman bawang, buah-buahan, dan lain sebagainya. 2. Bagaimana masyarakat sekitar memanfaatkannya? Masyarakat sekitar memanfaatkan sumber daya alam yang banyak tersedia di daerah tempat tinggalku dan menjadikannya konsumsi sehari-hari. Dijual kembali di wilayah lain dengan harga tinggi, diolah menjadi penganan untuk mendongkrak nilai ekonominya, dan lain sebagainya. 3. Bagaimana usaha masyarakat sekitar menjaga dan memeliharanya? Usaha masyarakat sekitar untuk menjaga dan memelihara sumber daya alam tersebut adalah dengan menanam komoditas tersebut secara berkala, dengan menjaga kesuburan tanah dan mengurangi penggunaan bahan kimia agar tanaman tumbuh subur dan panennya maksimal, dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.